Halo, kami dari kelompok 4 akan menyaksikan video podcast kami. Selamat menyaksikan. Halo semuanya, selamat datang di podcast saya. Saya Aurel Beatrice Tabu Sembiring akan membahas seputaran tentang ekoenzim bersama mereka. Pertama-tama kenalin dulu Kak, nama kalian ke teman-teman kita. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Mahami, saya berasal dari Tebes. Dan perkenalkan nama saya Aurel dari Mungkin, saya berasal dari Semangka. Saya panggil Kakak Pani dan saya panggil Kakak Rina aja ya Kak. Iya. Jadi gini Kak, kemarin kan saya nggak sempat nih bilang materi podcast kita. Jadi saya lihat juga Kakak tegang-tegang banget nih. Boleh minum dulu? Ini lanjut aja Kak. Oh, jadi kita langsung aja Kak masuk ke pertanyaan pertama. Menurut Kakak nih, apa sih itu ekoenzim? Baik Kak, di sini saya akan menjawab apa sih itu ekoenzim? Ekoenzim adalah larutan yang dihasilkan dari proses fermentasi bahan organik seperti buah dan sayuran. Itu untuk beberapa buah dan sayuran aja ya Kak? Tidak Kak, semua berbagai buah dan sayuran bisa digunakan untuk membuat ekoenzim. Kulit nanas boleh nggak Kak? Boleh Kak, asalkan jangan buahnya ya, tapi kulitnya. Oh gitu ya Kak. Nah, tadi kan udah nih Kak pengertiannya. Sekarang kita lanjut ke pertanyaan kedua ya Kak. Kalau dalam pembuatan ekoenzim itu Kak adanya alat khusus dalam pembuatannya? Alat-alat khusus yang dibutuhkan itu seperti satu wadah plastik dengan tutup. Gunakan wadah berbahan plastik seperti ember atau botol bekas air mineral. Jangan gunakan wadah kaca karena bisa pecah tidak gas fermentasi. Dua, pilih ukuran yang cukup besar agar ada ruang untuk gas yang terbentuk selama fermentasi. Terus timbangan atau gelas ukur. Digunakan untuk menakar bahan dengan perbandingan yang tepat. Yang ketiga itu pisau dan salenan. Pisau dan salenan itu digunakan untuk memotong kecil-kecil sisa buah dan sayur agar lebih mudah terurai. Yang keempat itu sendok atau spatula. Digunakan untuk mengaduk larutan saat mencampurkan bahan. Yang kelima, saringan atau kain kasa. Digunakan untuk menyaring cairan setelah fermentasi selesai memisahkan ampas dari ekoenzim. Yang keenam itu botol atau wadah penyimpanan digunakan. Setelah disaring, simpan ekoenzim dalam botol plastik atau wadah lain yang bersih dan tertutup. Kalau saya boleh tahu cara pembuatannya gimana tuh Kak? Baik Kak, di sini saya akan menjelaskan bagaimana sih cara pembuatannya. Sebenarnya tadi sudah dijelaskan oleh teman saya, tapi biar lebih jelas, di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara pembuatan ekoenzim. Cara pembuatan ekoenzim itu bahan yang dibutuhkan satu bagian gula merah, misalnya 100 gram, 3 bagian sisa buah dan sayuran, misalnya 300 gram, 10 air atau 1 liter, wadah plastik dengan tutup. Dan langkah-langkahnya itu potong kecil-kecil sisa buah dan sayuran agar mudah terurai. Gunakan seperti kulit jeruk, nanas, apel dan sayuran hijau. Hindari bahan berlemak, berminyak dan produk hewani. Campurkan bahan, masukkan gula merah atau molase ke dalam wadah, tambahkan air dan aduk hingga larut. Masukkan sisa buah dan sayur ke dalam campuran tadi. Fermentasi tutup wadah, tapi jangan terlalu rapat agar gas yang terbentuk bisa keluar. Jika menggunakan tutup rapat, buka sebentar setiap hari dalam minggu pertama untuk mengeluarkan gas. Simpan di tempat sejuk dan tidak terkena sinar matahari. Terus itu tunggu selama 3 bulan Kak. Selama fermentasi, aduk atau kocok wadah seminggu sekali untuk mempercepat proses. Jika muncul lapisan putih atau jamur, itu normal, cukup aduk atau buang lapisan tersebut jika mengganggu. Penyaringannya setelah 3 bulan, saringan cairan ekoenzim dan simpan dalam botol tertutup. Ampasnya bisa digunakan sebagai pupuk kompas. Ada juga nih Kak tips tambahannya. Gunakan wadah berukur lebih besar karena selama fermentasi bisa menghasilkan gas. Bisa menambahkan air jika cairan terlalu kental atau berbau terlalu tajam. Simpan hasil
Simpan hasil di tempat sejuk dan bisa digunakan selama bertahun-tahun. Ekoenzim ini digunakan untuk membersihkan lantai, mencuci piring, pupuk tanam, hingga berbagai pengusir serangga. Kak, yang saya dengar nih, kata orang-orang ekoenzim itu memiliki banyak manfaat. Kalau manfaatnya di bidang kesehatan sama kecantikan itu apa aja, Kak? Manfaat ekoenzim bagi kesehatan dan kecantikan. Ekoenzim memiliki banyak manfaat bagi kesehatan dan kecantikan karena sifatnya yang alami, antibakteri, dan mengandung enzim aktif yang baik untuk tubuh. Berikut beberapa manfaatnya, yaitu bisa diminum dalam dosis kecil atau beberapa tetes dalam segelas air untuk membantu membersihkan racun dalam tubuh dan meningkatkan metabolisme, meningkatkan daya tahan tubuh, mengandung enzim dan nutrisi alami dari fermentasi yang dapat mendukung sistem imun, meredakan gangguan pencernaan, dapat membantu mengatasi masalah pencernaan seperti sembelit dan kembung. Antiseptik alami bisa digunakan untuk membersihkan luka ringan agar tidak terinfeksi. Mengatasi bau badan bisa digunakan sebagai campuran air mandi untuk mengurangi bau badan berlebih. Manfaat ekoenzim untuk kecantikan itu membersihkan wajah, dapat digunakan sebagai toner alami untuk membersihkan wajah dari kotoran dan minyak berlebih. Mengatasi jerawat, sifat antibakterinya membantu mengurangi jerawat dan peradangan kulit. Mencerahkan kulit, membantu mengangkat sel kulit mati, membuat kulit lebih segar dan cerah alami, mengurangi ketombe dan menggugurkan rambut. Bisa dicampurkan dengan air dan digunakan sebagai bilasan rambut untuk mengurangi ketombe dan merangsang pertumbuhan rambut. Merawat kulit tangan dan kaki bisa digunakan sebagai rendaman untuk menghaluskan kulit kaki dan tangan yang kering atau pecah-pecah. Waduh, Pak, banyak banget ya, Kak, manfaatnya. Tapi biasanya kata orang-orang kalau ada manfaatnya pasti ada dampak buruknya nih, Kak. Kalau saya boleh tahu, dampak buruk dari pemakaian ekoenzim itu apa sih, Kak? Dampak buruknya juga lumayan banyak sih Kak, bukan hanya manfaatnya yang banyak, tapi dampak buruknya juga banyak. Gitu ya, Kak. Di sini saya akan menjelaskan dampak buruknya atau dampak negatif dari ekoenzim. Yang pertama itu reaksi alergi. Beberapa orang mungkin mengalami reaksi alergi terhadap ekoenzim, seperti gatal-gatal, ruam kulit, atau kesulitan bernapas. Yang kedua itu kerusakan lingkungan. Jika ekoenzim tidak digunakan dengan benar, dapat menyebabkan kerusakan lingkungan seperti polusi air atau tanah. Yang ketiga itu pengaruh pada mikroorganisme. Ekoenzim dapat mempengaruhi keseimbangan mikroorganisme di lingkungan yang dapat berdampak pada ekosistem. Yang keempat itu ketergantungan. Penggunaan ekoenzim yang berlebihan dapat menyebabkan ketergantungan pada produk ini, sehingga mengurangi upaya untuk mengurangi limbah dan polusi lingkungan secara alami. Yang kelima itu biaya, Kak. Ekoenzim dapat menjadi mahal, terutama jika digunakan dalam jumlah yang besar, yang dapat menjadi beban bagi beberapa orang atau organisasi. Yang keenam itu kurangnya regulasi. Kurangnya regulasi dan standar untuk ekoenzim dapat menyebabkan produk ini tidak efektif atau bahkan berbahaya. Yang ketujuh itu dampak pada kesehatan. Beberapa ekoenzim dapat mengandung bahan kimia yang berbahaya seperti bakteri atau virus yang dapat berdampak pada kesehatan manusia. Yang ke-8 itu kerusakan pada infrastruktur. Ekoenzim dapat menyebabkan kerusakan pada infrastruktur seperti pipa atau sistem drainasi jika tidak digunakan dengan benar. Kalau saya boleh tahu, Kak, Kakak pernah nggak, Kak, bikin ekoenzim sendiri di rumah? Pernah, Kak. Kami juga bukan di rumah sih, sebenarnya pernah membuat ekoenzim di sekolah. Tugas kimia Bu Ake. Kan biasanya nih, Kak, kalau ada yang gagal-gagal pasti ada nih cara mengatasinya. Kalau saya boleh tahu cara mengatasinya gimana tuh, Kak? Yang pertama itu perbandingan bahan tidak sesuai. Pastikan mengikuti rasio atau gula limbah organik air terlalu banyak atau terlalu sedikit. Salah satu bahan bisa mengganggu fermentasi. Yang kedua itu menggunakan bahan yang salah. Hindari bahan berminyak, berlemak, produk susu atau daging karena bisa menyebabkan pembusukan. Gunakan sisa buah sayur
dan sulit buang. Yang ketiga itu wadah terlalu tertutup rapat atau tidak cukup ruang. Gas fermentasi harus bisa keluar agar tidak menyebabkan tekanan berlebih. Jika menggunakan botol tertutup rapat, buka sedikit setiap hari dalam minggu pertama untuk melepaskan gas. Yang keempat itu tempat penyimpanan tidak tepat. Jangan simpan di tempat terlalu panas atau terlalu dingin. Suhu ruangan yang stabil dan tidak terkena sinar matahari langsung adalah yang terbaik. Dan yang kelima itu air yang digunakan mengandung klorin tinggi. Gunakan air matang atau air yang sudah didiamkan semalaman untuk mengurangi kandungan klorin yang bisa menghambat fermentasi. Nah Kak, pertanyaannya udah habis nih. Kalian juga udah menjawab pertanyaan dengan baik, bahkan lebih dari baik. Jadi sekarang kita pamit dulu ke teman-teman. Jadi gini teman-teman, terima kasih telah mendengarkan podcast kami. Saya harap kalian mendapat banyak informasi seputaran tentang ekoenzim. Mungkin untuk beberapa waktu itu akan bermanfaat bagi kalian. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Kak Elina sama Kak Aurin karena telah bergabung dengan saya hari ini. Oke Kak, sebelum penutupan, saya mempunyai salam, yaitu salam SFD. Semangat Frateritas Dinam!